Perkenalkan, nama saya Surya Dharma, NIM 132200027, ada di sini. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan ini osiloskop dan generator sinyal ini. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan generator sinyal ini dulu. Di sini ada beberapa tombol, yaitu sini ada waveform select, yang ini sinusoidal, sudah ada di sini, yaitu lalu segitiga ini atau sawtooth, gergaji, lalu yang ini itu square wave. Nah, jadi ini bentuk sinyalnya ya. Nah, lalu di sini ada pilihan frekuensi. Nah, di sini kan terlihat ini tertekan 10. Nah, di sini juga ada knob untuk frekuensi multiplier. Ya, katakan saja konstanta pengalih. Nah, di sini 1. Nah, berarti frekuensi gelombang yang tertampilkan di sini itu di generator sinyalnya itu adalah 10 dikali 1. Jadi 10 Hz. Nah, kalau misalkan saya turunkan ke 0,8, nah dia mulai seolah-olah merenggang. Nah, ini berarti 10 kali 0,8, berarti 8 Hz. Oke, saya kembalikan lagi. Oke, jadi frekuensi multiplier ini berguna ya. Katakan saja saya mau gelombang dengan frekuensi 120 Hz atau 600 Hz gitu. Nah, lalu di sini ada knob DC offset. Knob DC offset ini akan saya jelaskan di bagian oscilloscope nanti. Nah, lalu sini ada knob DC amplitude atau amplitudenya itu dari sini ke sini, jarak itu. Sini amplitudenya itu 4 volt. Ini satunya volt ya. Jadi katakan saya atur ke 2 volt. Nah, di sini terlihat ya. Dia akan menyempit ya, jadi lebih kecil. Lalu saya akan kembalikan lagi ke 4 volt. Oke, detail sini tidak dibahas dalam simulasi ini ya. Oke, soalnya adalah osiloskop. Jadi generator sinyal ini kan fungsinya itu untuk mengenerate sinyal ya, menghasilkan sinyal. Nah, osiloskop ini fungsinya itu untuk menampilkan sinyal-sinyal yang dihasilkan ini si generator sinyal. Di sini ada on off ya. Kalau off ya tidak ditampilkan, kalau on ya ditampilkan. Nah, di sini kan sinusoidal. Nah, tampilkan begini. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai DC offset. Nah, DC offset di sini kan 0 volt ini. Nah, maksudnya DC offset itu ini kan amplitudenya 4. Maksudnya dari jarak sini dari sini ke puncak itu 4. Nah, berarti voltage peak to peak VPP dari jarak dari sini ke jarak sini itu 8 volt atau rentang itu min 4 volt sampai 4 volt. Nah, katakan saja saya naikkan DC offsetnya ke 1 volt. Nah, di sini terlihat ya. Jadi gelombang itu naik. Jadi DC offset ini gunanya itu untuk mengubah range. Nah, awalnya tadi itu range kan dari min 4 volt sampai 4 volt. Nah, dengan DC offset 1 volt, maka range-nya itu, batas bawahnya itu jadi min 4 tambah 1, min 3 volt. Batas atasnya itu 4 tambah 1, 5 volt. Nah, jadi range-nya ini itu sekitar min 3 volt sampai 5 volt. Oke, saya kembalikan ke 0 lagi. Oke, lalu di sini ada ini yang paling penting. Ini ada volts per diff. Nah, volts per diff itu singkatan dari volts per division. Ini juga time per diff, itu time per division maksudnya apa? Nah, volts per diff itu maksudnya sumbu volts per diff itu menyatakan besarnya voltase tegangan setiap satu kotak ini. Satu kotak sumbu vertikal. Nah, di sini kan di kenomnya itu terlihat volts per diff. Di sini 2. Berarti 2 volts per satu kotak ini. Nah, amplitudenya itu kan 4. Berarti harusnya puncaknya itu 2 kotak. Nah, di sini 2 kotak. 2 4 volt. Begitu juga yang bawahnya. 2 min 2 min 4 volt.
Nah, di sini time per diff. Time per diff itu menyatakan waktu setiap kota ini, tapi kotanya itu di sumbu horizontal. Nah, di sini kan terlihat frekuensinya itu 10 Hz. Nah, tapi di sini ini 20 M ini maksudnya 20 milisecond ya. Jadi 20 milisecond per diff. Nah, 20 milisecond per diff ini kan per satu kotak ya. Jadi 5 kotak itu 100 milisecond atau 0,1 detik. Nah, kalau saya perbagus gelombangnya, nah ini terlihat ya. 10 Hz itu kan 10 gelombang dalam 1 detik atau satu gelombang dalam 100 milisecond. Nah, ini kan 20 milisecond per diff. Berarti jarak dari sini itu 20 milisecond. Kalau 5 kotak berarti 100 milisecond. Satu gelombang dalam 100 milisecond. Betul ya? Oke, lalu di sini ada semacam knob juga, vertical pulse dan horizontal pulse. Nah, jadi ini gunanya itu untuk menaikkan atau menurunkan itu hasil sinyal yang ditampilkan di osiloskop ini. Nah, dia naik lalu turun. Nah, horizontal pulse juga begitu, tapi bedanya itu dia seolah-olah seperti menggeser tampilannya itu ke kiri atau kanan. Nah, sementara vertical pulse itu kan ke atas atau ke bawah ya. Oke, jadi sebenarnya DC offset dengan vertical pulse itu beda, karena vertical pulse itu tujuannya itu uh, cuma untuk tampilan saja. Sementara DC offset ini itu lebih ke tegangan referensi, maksudnya tengah dari range-nya itu. Misalnya ini kan min 4 volt ke 4 volt, tengahnya itu 0 volt. Nah, kalau misalkan saya naikkan lagi ke 1, ini kan min 3 volt sampai 5 volt. Nah, tengahnya itu 1 volt. Nah, itu. Jadi menyatakan, jadi DC offset itu bisa dibilang angka tengahnya range gitu. Oke. Oke, selanjutnya itu mungkin trigger ya. Nah, trigger di sini ini ada 2 trik ini. Jadi trigger sini itu sebenarnya fungsinya itu untuk menstabilkan hasil gelombang pada osiloskop. Nah, di sini mungkin sudah terlihat stabil ya, karena kalau saya putar ke kanan sini, nah dia seolah-olah bergerak kan. Nah, itu sedang dia itu lihat titik ini. Nah, titik ini itu kan falling edge ya, Nah, falling itu maksudnya dari penurunan gitu ya gradiennya. Kalau misalnya saya rising, nah dia berubah rising edge ini, perpotongan 2 trigger ini. Nah, tapi kalau misalkan saya naikkan triggernya sampai melewati gelombang, nah terlihat kan kalau gelombang itu bergerak-gerak. Nah, jadi katakan saja saya mau analisis amplitudenya atau frekuensinya, maka yang saya lakukan, saya turunkan trigger ini, nah sampai dia terlihat konstan. Konstan maksud saya statis. Nah, seperti ini. Nah, kalau gitu bedanya trigger dengan vertical pulse apa? Nah, vertical pulse ini sama seperti di offset tadi. Vertical pulse itu cuman untuk posisi naik turunnya biar pas. Sementara trigger ini dia hubungannya itu dengan gelombang yang statis dengan yang tidak statis tampilannya di osiloskop. Nah, fungsi vertical pulse mungkin bisa dilihat bermanfaat seperti ini. Misalkan saya punya DC offsetnya itu min 2 volt. Oke, ini saya turun sedikit. Nah, min 2 volt. Oh, ini kurang bagus ya. Min 2 volt. Nah, tadi amplitude itu kan 4 volt. Nah, berarti range-nya itu dari min 6 volt sampai 2 volt. Nah, tapi untuk analisis ini kan sepertinya kurang bagus ya. Nah, jadi vertical pulse ini dimanfaatkan. Jadi bisa dilihat seperti ini. Nah, lalu digabung dengan horizontal pulse. Nah, jadi terlihat lebih bagus. Tapi harus diingat juga bahwa ini itu nilainya min 6 volt.
dan ini juga nilainya 2 volt. Oke, saya kembalikan ulang. Oke, sekarang misalkan saja saya pilih acak ini. Misalnya saya pilih acak seperti ini. Bisa dilihat sini ya. Tuh, karena frekuensinya besar sekali. Nah, frekuensi sini kan tertekan 100. Lalu frekuensi multipliernya 0,4. Nah, berarti frekuensi gelombang yang dihasilkan dari generator sinyal ini adalah 100 dikali 0,4 atau 40 Hz. Nah, 40 Hz itu kan berarti 40 gelombang per 1 detik. Nah, bisa dilihat sini di time per diff-nya. Di time per diff-nya itu 10 millisecond. Berarti 5 kotak itu 50 millisecond. Nah, 40 Hz, 40 40 gelombang dalam 1 detik. Maka oke, dari perhitungan didapatkan ya. Maka dalam 50 millisecond ini, dalam 5 kotak ini maka akan ada 2 gelombang. Ini mungkin akan lebih bagus jika seperti ini ya. Nah, pas menyentuh 0,0 gitu. Ini kan 1, 2, pas. Oke, lalu misalkan saya pilih square form lalu 1 Hz. Lalu frekuensinya saya naikkan. Lalu time per diff saya naikkan. Lalu DC offsetnya saya naikkan. Oke, lalu lalu volt per diff-nya saya turunkan, amplitude yang saya turunkan. Sebentar, ini pengen DC offsetnya saya kecilkan saja. Nah, ini bisa deh. Nah, di sini itu tekan tombol 1. Lalu frekuensi multiplier 2. Berarti frekuensi gelombang yang dihasilkan dari generator sinyal itu 2 Hz. Nah, lalu lihat sini. Dia punya DC offset 1 volt. Nah, lalu punya amplitude 1 volt juga. Sementara volts per diff-nya juga 1. Jadi bentuk aslinya itu harusnya nah seperti ini kira-kira bentuknya. DC offset 1 volt. Oh tidak, maaf. Maksud saya itu nah kira-kira seperti ini. Amplitude 1 volt itu kan berarti kan range-nya min 1 sampai 1. Nah, lalu ada DC offset. Jadi range-nya itu 0 sampai 2 volt. Ini sepertinya kurang bagus ya. Jadi dia kayaknya tidak tidak benar-benar 2 volt. Hmm. Ya intinya begitu ya, range-nya itu 0 sampai 2 volt. Nah, lalu saya pilih acak lagi. Gini lalu di offsetnya saya set ke
Oke. DC offsetnya kira-kira seperti ini. Sebentar, saya naikkan saja amplitudenya. Nah, mungkin begini lebih bagus ya. Nah, lalu sini lihat tertekan 10.000, lalu frekuensi multipliernya itu 0,8. Berarti kan frekuensi sinyal yang disesuaikan oleh generator sinyal itu 10.000 dikali 0,8 atau 8.000 Hz. Nah, lalu bisa di sini ada DC offsetnya itu min 1 volt, amplitudenya itu 2 volt, berarti range-nya itu dari min 2 volt sampai 2 volt. Digabungkan ada DC offset, jadi range-nya itu min 3 volt sampai 1 volt. Berarti kira-kira seperti ini. Min 3 volt sampai 1 volt. Ini kurang bagus, jadi kurang terlihat ya. Nah, intinya begitu. Nah, lalu di sini volt per diff itu masih 1, jadi 1 volt, 1, 2 ini harusnya 3 ini. So, min 2 ke 2 lalu dikurang 1 berarti min 3 sampai 1. Jadi min 3 sampai 1. Nah, tadi frekuensinya itu kan 8.000 Hz ya. Nah, 8.000 Hz itu kan 8.000 per detik. Nah, lalu tapi time per diff ini 0,1 milisecond. Nah, kalau dihitung kembali itu menampilkan 4 gelombang dalam 5 kotak ini. Nah, di sini kan kurang bagus ya analisisnya begini. Nah, di sini ya vertical post membantu. Nah, dinaikkan seperti ini. Nah, lalu digeser horizontal post. Nah, bisa dilihat sini, ini 1, ini 2, ini 3. Ini kurang bagus ini. Ya, kurang lebih gitu ya. 4 harusnya. Ini karena frekuensi yang besar. Kalau misalkan saya pilih frekuensi kecil, katakan saja saya pilih multiplier yang itu 2, isi offsetnya min 2, terus time per diff yang saya naikkan, amplitudenya sekitar 3, tapi volt per diff yang saya naikkan. Maaf, ini DC offsetnya masih kurang bagus. Oke. Nah, sebentar ini menunggu selesai. Kira-kira seperti ini ya bentuknya. Nih, nah biar statis ya. Nah, sini bisa lihat ini kan Nah, ini yang terlihat di osiloskopnya ya, yang kotak merah besar ini. Nah, kalau frekuensi yang makin besar maka kotak merah juga makin sempit. Oke. Nah, lalu sini kita dapat informasi tertekan tombol 1, frekuensi multipliernya 2. Nah, berarti gelombang itu 2 Hz. Nah, amplitudenya itu 3, berarti range-nya min 3 volt sampai 3 volt. Nah, tapi ada DC offset 1 volt, berarti range-nya itu min 3 tambah 1 sampai 3 tambah 1. Berarti min 2 volt sampai 4 volt. Nah, kenapa kecil seperti ini? Nah, ternyata volt per diff-nya itu 5 volt per diff. Satu kotanya itu 5 volt. Nah, jadi
kira-kira ini itu min 2 volt. Nah, kira-kira itu ini 4 volt. Nah, kenapa banyak seperti ini? Nah, lihat sini, ini time per diffnya itu 1. Nah, berarti satu kotak ini 1. Jadi kalau misalkan saya geser sedikit, nah bisa dilihat sini ya. Tadi kan 2 Hz nya, berarti satu kotak itu ada 2 gelombang. Oh, ini kurang bagus ya. Sebentar. Ya, ini 1, ini 2. Nah, berarti kalau ada 5 kotak berarti ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gelombang. Sudah sesuai. Baik, itu kalau katakan saja awalnya itu seperti ini. Nah, ini kan susah ya analisisnya ya. Nah, biar bisa dianalisis, nah lalu trigger itu kita turunkan. Nah, di sini triggernya itu falling edge ya. Jadi saat gradiennya negatif gitu. Saat pertemuan 2 3 kalau kayak rising. Nah, ini saat naiknya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata. Terima kasih.